Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat, kelasnya belajar matematika. Saya sekarang lagi ada di pantai bersama temanmu Nopi. Hai Nopi. Nopi, lihat, di tengah laut ada kapal. Kapal itu berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B, kemudian berlayar lagi ke pelabuhan C. Kita bisa menghitung jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C asal arah dan salah satu jaraknya diketahui, yaitu dengan menggunakan trigonometri. Baik teman-teman, Bu, saya mau bertanya, apa saja yang dipelajari dalam trigonometri dan apa ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaanmu bagus sekali, Nop. Sama dengan pertanyaan dari teman-temanmu. Nah, coba kita lihat materi pelajaran trigonometri kelas 10. Ini ada ukuran sudut, derajat, dan radian. Kemudian ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada nilai perbandingan trigonometri. Kemudian relasi sudut, identitas trigonometri, aturan sinus dan kosinus, kemudian grafik fungsi trigonometri. Nah, materi kelas 10 ini sebagai dasar atau sebagai prasyarat untuk mempelajari trigonometri lanjutan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, sekarang kita lihat materi trigonometri kelas 11. Nah, ini materi pelajaran trigonometri kelas 11. Kita lihat ada apa ini? Ada inverse fungsi trigonometri. Nah, ini lanjutan dari grafik fungsi trigonometri kelas 10. Ini hanya sebagai materi penunjang. Nah, ada persamaan trigonometri. Ada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada rumus sudut rangkap. Kemudian rumus perkalian ke penjumlahan dan penjumlahan ke perkalian. Nah, materi kelas 11 ini dalam penyelesaian soal-soalnya itu banyak menggunakan materi kelas 10. Nah, sekarang kita lihat materi kelas 12. Nah, ini materi kelas 12 ya, trigonometri kelas 12. Di sini ada limit fungsi trigonometri. Ada limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Ada limit ketak berhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian ada turunan fungsi trigonometri, fungsi sinus dan kosinus. Nah, ini materi lanjutan di kelas 12. Nah, materi ini soal-soalnya banyak yang diselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus kelas 10 dan kelas 11. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yuk kita jalan-jalan menelusuri laut, darat, dan udara. Kita pergi dari pantai, dari laut ini, kita jalan-jalan menelusuri darat dulu ya. Terakhir kita ke udara, mudah-mudahan ada yang bisa kita temukan. Ayo kita jalan. Lihat, ada pohon-pohon, menara masjid. Tingginya bisa dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri atau aturan sinus. Materi pelajaran trigonometri kelas 10. Untuk menghitung tinggi pohon, tinggi menara, atau yang lainnya menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Lihat pada gambar ilustrasi berikut. Seseorang berdiri di depan pohon dengan jarak 5 meter dari pohon. Dia membentuk sudut elevasi 30 derajat. Maka
tinggi pohon dapat dihitung dengan menggunakan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Nah, di mana Y-nya sama dengan X kali tan alfa. Nah, X-nya adalah 5 meter, sedangkan tangen alfanya 30 derajat. Berarti 5 kali tan 30-nya setengah. 5 kali setengah berarti 2,5 atau 2,5 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 2,5 meter. Untuk mengukur tinggi pohon atau yang lainnya bisa dengan ilustrasi seperti A dan B. A dan B mempunyai tinggi badan yang sama. Mereka melihat suatu pohon dari dua sisi yang berbeda, misalnya dari barat dan timur. Misalnya si A melihat dari sisi barat dengan sudut 30 derajat. Sedangkan B misalnya melihat dari sisi timur, yaitu 60 derajat. Jika jarak dari A dan B diukur itu 50 meter, maka untuk menghitung tinggi pohon ini yang pertama dihitung dulu tinggi Y. Ya, Y itu bisa dihitung dengan perbandingan sudut, perbandingan. Kemudian untuk tinggi pohon tinggal tinggi si A atau si B atau tinggi si pengukur ditambah panjang Y. Lihat, ada menara telekomunikasi, salah satu operator Telekom genggam. Coba lihat, susunan baja menara membentuk banyak segitiga sembarang. Nah, besar sudutnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos alfa. Coba perhatikan, susunan baja pada menara membentuk banyak segitiga sembarang. Untuk menentukan besar sudut pada segitiga sembarang tersebut dapat digunakan aturan kosinus. Ilustrasi 3 batang baja yang membentuk sebuah segitiga. Misalkan panjang bajanya diukur masing-masing 1,4 meter, 1,22 meter, dan 1,9 meter. Nah, maka besar sudut alfa bisa dihitung dengan menggunakan aturan kosinus yang rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos alfa. Nah, sehingga diperoleh sudut alfanya itu 47,39. Seorang pilot mampu mendaratkan pesawatnya dengan tepat pada landasannya, baik pada siang hari ataupun pada malam hari, bahkan jika saat cuaca berkabut atau jarak pandang terhalang. Sebuah pesawat memiliki suatu instrumen pemandu pendaratan pesawat yang disebut ILS, yaitu sistem yang membantu pilot dalam fase persiapan akan mendarat sampai mendarat di landasan. Selain ILS, pilot juga mendapat informasi dari GPS. Dalam hal ini, tentu saja pilot harus memahami konsep trigonometri. Ilustrasi ketinggian terbang helikopter terhadap permukaan bumi. Misalnya ada 2 orang pengamat di permukaan bumi melihat sebuah helikopter terbang. Mereka melaporkan sudut elevasi penglihatannya terhadap helikopter, yaitu misalnya 20,5 derajat dan 27,8 derajat. Nah, jarak kedua pengamat misalnya 3 km. Nah, ketinggian terbang helikopter terhadap permukaan bumi ini juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri.
kita baru menemukan beberapa kegunaan trigonometri. Padahal masih banyak. Kita pulang yuk. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.